Pulau Bali kecil seperti yang saya katakan yang bisa kita jual adalah pariwisata. Pariwisata itu pun adat, budaya, agama dan kearifan lokal. Setiap pendatang yang ada hubungannya dengan pekerjaan yang di ini patut lingkungan itu mengambil KTP-nya. Banyaknya proyek seperti saya bilang di Bali, baik dari pusat, daerah maupun pihak swasta, dengan mengandalkan tenaga lokal memang sangat tidak mungkin. Kejadian bom yang pernah mengguncang pariwisata dan masyarakat Bali menjadi luka tersendiri jelang pelaksanaan Tahun Baru. Tentunya hal ini membuat masyarakat Bali kembali teringat akan kejadian tersebut, bahkan melukai hati masyarakat Bali yang terkenal tingkat toleransinya tinggi dengan orang luar. Jelang perayaan Tahun Baru menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan. Hal ini tidak lepas karena para pelaku kerap kali menggunakan momen perayaan malam Tahun Baru di sejumlah tempat ibadah maupun keramaian melakukan aksinya. Hal ini tentu bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun juga semua komponen. Semua orang dari berbagai kalangan mesti ikut menjaga kebangkitan pariwisata Bali yang mulai dirasakan ini. Walau bergerak secara perlahan, di mana jelang Tahun Baru maupun Hari Raya menjadikan Bali sebagai salah satu tempat untuk menikmati atau menyambut Tahun Baru bersama keluarga ataupun yang lainnya. Kenapa Bali menjadi pilihan untuk berlibur? Tentunya mereka memiliki alasan tersendiri yang patut kita hargai. Kita sebagai tuan rumah tentunya berusaha menciptakan dan mewujudkan keamanan dan kenyamanan mereka berwisata. Selaku Ketua EKOB, saya berharap bagaimana masyarakat bisa bersinergi dengan petugas-petugas keamanan untuk menjaga keamanan di saat Natal dan Tahun Baru. Maka dari itu di Pulau Bali jangan sampai terjadi seperti itu. Kita berharap umat beragama antara umat beragama ini, mari kita saling bersinergi, mari kita saling membutuhkan untuk kepentingan menjaga keamanan Pulau Bali yang kita cintai. Pulau Bali kecil seperti yang saya katakan yang bisa kita jual adalah pariwisata. Pariwisata itu pun adat, budaya, agama dan kearifan lokal. Tidak mungkin kita akan bisa menjual seperti tambang dan lain sebagainya. Maka dari itu saya berharap dalam konteks menjaga keamanan Nataru yang akan datang, mari kita bersama-sama menjaga keamanan Pulau Bali ini. Bukan berarti untuk tugas yang kita tugaskan aparat kepolisian saja, pecalang dan linmas. Yang perlu kita jaga bersama-sama kita sebagai masyarakat, bagaimana kita mengantisipasi huru-hara atau yang ingin menjadikan Bali ini rusak. Maka dari itu kembali saya harapkan di sini, mari kita bersama-sama untuk menjaga Pulau Bali yang kecil ini, Pulau Bali yang indah ini, yang notabene adalah merupakan pulau yang merupakan pariwisata. Maka dari itu di sini saya berharap semua komponen kita harus secara bersama-sama, yaitu kalau dalam agama mulatsar dari seluruh unsur yang ada di Bali. Di Bali kan ada kalau nggak salah kerukunan umat secara lengkap. Nah di situ sebetulnya kita duduk bersama untuk memberikan solusi-solusi atau himbauan terhadap kelompok masing-masing. Sehingga dalam Tahun Baru penyambutannya berjalan dengan aman, damai, dan sesuai dengan harapan kita bergembira semua menyambut Tahun Baru 2025. Antisipasi khusus kalau masalah bom, itu kan ada Densus 88. Belum ada apa-apa udah pasti ketahuan. Dia mempunyai deteksi yang luar biasa itu, yang dikasih sama Amerika dulu. Sehingga di Bali udah beberapa kali ada penangkapan, cuman tidak pernah diekspos. Kita dari masing-masing masyarakat harus segera melaporkan bila mana ada hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang mencurigakan. Harus secara bersama-sama seluruh masyarakat harus menjaga Bali dengan benar. Sehingga kalau ada orang-orang yang tidak jelas masuk, kita harus sudah laporkan kepada kepala lingkungan, keamanan dan sebagainya. Sehingga bisa terdeteksi dini. Disinilah mungkin fungsinya semua kalangan, terutama
para APH kita, aparat penegak hukum lalu ini, mungkin kepolisian dan TNI menjaga pintu-pintu masuk wilayah kita, baik di udara, darat, dan laut, di tempat-tempat penyeberangan dan bandara. Kalau itu semua bisa bekerja sama dan pengawasan masyarakat secara umum, saya yakin Bali pasti aman. Karena apapun itu, kita biarpun situasi aman dan yang lainnya, kita harus tetap waspada. Karena seperti yang diketahui kan, tanda kutip, mohon maaf, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam ini, mungkin apakah itu teroris dan lain-lain, kan memang sangat mengharapkan situasi yang tidak aman dengan membuat teror. Itulah kita hindari atau pencegahan dari awal. Makanya itu gunanya mungkin dari penyeberangan, khususnya mungkin Gilimanuk, Padang Bae, atau Ngurah Rai, pendataan lebih awal mungkin orang-orang yang datang ke Bali. Mungkin biarpun tidak harus di akhir tahun seperti ini, setiap saat. Industri pariwisata dan masyarakat mesti menjaga pariwisata Bali yang sudah perlahan bangkit ini. Keamanan Bali mesti lebih ditingkatkan. Apalagi akhir-akhir ini banyak sekali ada kasus yang viral di media sosial, seperti halnya kenakalan remaja ataupun tawuran yang dilakukan oleh masyarakat lokal maupun penduduk pendatang. Pesatnya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Bali menjadikan Bali memerlukan tenaga kerja dari luar yang biasanya ditempatkan di sejumlah proyek bangunan. Belakangan seringkali terjadi keributan yang didominasi penduduk pendatang luar Bali yang kerap membuat keributan hingga menimbulkan korban jiwa, bahkan viral di media sosial. Hal ini tentunya harus segera dapat diatasi bagaimana tata cara pengelolaan dan pengawasannya. Masyarakat Bali diharapkan tidak terlena dengan tetap waspada terhadap situasi keamanan Bali sehingga nantinya kunjungan pariwisata sedikit normal dan ekonomi Bali mulai meningkat. Di sini kita harus contohkan begini, setiap pendatang yang ada hubungannya dengan pekerjaan yang ini, patut lingkungan itu mengambil KTP-nya untuk jaminan dia tidak berbuat macam-macam di wilayah tertentu. Contoh di Batu Bulan, saya di gang saya sendiri, kalau ada istilahnya pekerja yang dari luar, itu harus nyetorkan KTP sehingga dia merasa terkontrol dan tidak berani akan macam-macam. Itu kira-kira cara penanganan yang preventif. Itu yang melaksanakan sebetulnya ya Kaling, kepala lingkungan, karena dia tahu situasinya terdekat. Kalau kita mau dikit-dikit membawa ke desa adat, nanti desa adat itu bisa terseret. Untuk lebih lanjut, ya sebetulnya bisa dilakukan penjaminan terhadap orang-orang yang masuk menjadi pekerja di Bali, yaitu untuk memberikan pengawasan yang lebih melekat lagi, sehingga orang itu tidak berani macam-macam karena ada penjaminnya. Kalau ada apa-apa, tinggal penjaminnya melepaskan dan dia harus diretur kembali ke daerahnya supaya jangan membuat onar di wilayah kita. Dan kita wajib seluruh masyarakat secara bersama, ya semesta harus menjaga lingkungannya masing-masing. Bagaimana aparat kepolisian termasuk Pecaleng, termasuk Linmas untuk mengantisipasi apakah bedeng itu sudah betul-betul diberikan pengertian kepada pimpinannya, misalnya kepala bedengnya, misalnya ada proyek kepala proyeknya, sehingga pada saat Natal dan Tahun Baru ini bedeng perlu diantisipasi. Jangan sampai bedeng-bedeng yang sangat banyak karena banyak proyek, jangan sampai orang-orang yang tinggal di bedeng keluar malam hari membuat kerusuhan. Ini perlu mendapatkan atensi dari aparat keamanan. Maka dari itu sekali lagi saya berharap selaku Ketua FKUP Kecamatan Kutataran sekaligus tokoh masyarakat menginginkan bahwa bagaimana dalam merayakan Natal dan Tahun Baru di tahun 2025 ini betul kita bisa berjalan dengan baik, dan utamanya kepada masyarakat semuanya. Mari kita bersama-sama menjaga Bali, sekalipun ada masyarakat yang bekerja di proyek, bagaimana caranya untuk menjaga keamanan Pulau Bali sehingga proyek-proyek yang dikerjakan oleh para tukang-tukang ini bisa berjalan. Sekarang di Bali itu
setelah COVID 2 tahun terakhir ini memang lagi kebanjiran proyek, baik proyek dari pemerintah pusat maupun daerah, termasuk proyek-proyek properti swasta juga. Seperti yang kita ketahui, untuk properti selain memakai atau mempergunakan tenaga lokal, banyak juga kita mempergunakan tenaga dari luar Bali. Kalau tenaga lokal, kebanyakan biasanya mereka ngajak istilahnya. Kalau itu mungkin pendataannya gampang karena domisilinya di rumah masing-masing. Khusus untuk tenaga di luar Bali, yang notabene mereka akan tinggal biasanya di bedeng-bedeng atau tempat proyek di mana proyek itu dikerjakan, itulah perlu kita data. Dalam hal ini mungkin saya mengharapkan kerjasama baik dengan penanggung jawab proyek, dalam hal ini owner maupun pimpro proyek maupun pemerintah bekerja sama dengan pendataan minimal para pekerja pendatang ini didata kependudukannya atau KTP-nya. Dengan adanya pendataan KTP, otomatis kita kan tahu berapa jumlah tenaganya, terus seperti apa mereka keahliannya, dan tidak menjadi liar, itu yang paling penting. Jaminan pemegang proyek maupun pihak yang bertanggung jawab terhadap penduduk pendatang yang ditampung di sebuah kawasan sangatlah penting dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan tindak lanjut seandainya terjadi gangguan keamanan yang mana pelakunya dilakukan salah satu dari mereka. Kebijakan ini diambil bukannya hendak mendiskriminasikan penduduk pendatang, namun lebih pada tindakan preventif dan penanggulangan terjadinya gangguan keamanan di Bali. Masyarakat desa adat di Bali mempunyai peran sangat strategis dalam sistem ketahanan dan keamanan hingga mampu mewujudkan rasa aman bagi masyarakat maupun wisatawan dalam menikmati liburannya di Pulau Dewata. Meskipun tidak mendapat pembinaan secara maksimal, namun warga desa adat atau pakraman mempunyai kepedulian dalam menjaga keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini dapat dilaksanakan dengan saling peduli terhadap lingkungan, terutama dengan orang yang tidak dikenal maupun penduduk pendatang yang tidak memiliki kelengkapan administrasi diri. Para pemilik usaha seperti penginapan, kos-kosan maupun lahan kosong yang dijadikan rumah bedengan hendaknya selektif dalam memberikan izin tinggal, mengingat daerah inilah yang dinilai rawan bahkan dijadikan tempat persembunyian para pelaku kejahatan untuk merencanakan aksi kejahatannya. Pendatang sulit kita ngomong, karena itu kita negara kesatuan Republik Indonesia, siapapun tidak bisa dilarang untuk datang. Cuman dalam hal ini ya kita sebagai orang Bali harus mampu meningkatkan kualitas kita, persaingan kualitas dan kemampuan kita. Kita misalnya contoh pekerja kasar ya, menggali itu biasanya dikerjakan oleh orang-orang yang dari luar biasanya. Nah sekarang saya udah merintis di kampung saya sendiri, ya PDAM dipegang orang-orang kita sekarang, menggalinya, perbaikan jalan dan sebagainya udah mulai ada kelompok-kelompok yang mengerjakan itu khusus di daerah Seraya Barat ada itu kelompok-kelompok yang sudah bekerja yang sama kekuatannya dengan orang-orang yang dari luar yang dianggap dia lebih hebat menggali, ternyata kita sudah mampu geser itu. Untuk memudahkan pengawasan di bedeng-bedeng yang ada di wilayah Provinsi Bali terutama ada proyek, bagaimana yang mempunyai proyek itu mempunyai jaminan keamanan. Buatlah suatu kesepakatan atau jaminan keamanan bersama dengan Bapak Kepala Desa atau Juru Mendeso yang di mana bedeng itu berada, sehingga adalah tanggung jawab. Perlu ada penjaminan. Bagaimana yang mengajak buru-buru yang tinggal di bedeng, misalnya kepala proyek bisa mempunyai satu jaminan dan Bapak Perukal memberikan jaminan atau Bapak Perukal dan Juru Mendeso harus menjamin tidak terjadi hal-hal yang kita tidak ingin. Bukan berarti kita mengkerdilkan buru-buru, tidak. Memang dengan adanya banyaknya proyek seperti saya bilang di Bali, baik dari pusat, daerah maupun pihak swasta, dengan mengandalkan tenaga lokal memang sangat tidak mungkin.
Apalagi mohon maaf tanda kutip mungkin saya bilang tenaga lokal itu kan kita kalau untuk urusan mengejar target mungkin agak kurang, karena seperti yang kita ketahui kan tenaga lokal itu banyak kewajiban, mungkin kramo, adat, dan kalau saya simpulkan banyak liburnya. Otomatis teman-teman pihak yang mengerjakan proyek pasti kan ada targetnya. Maka itulah diperlukan mungkin tenaga luar yang notabene mereka fokus bekerja hanya menyelesaikan proyek. Makanya dalam hal ini kita tidak menampik dan menghalangi, itu tuh pasti akan terjadi persaingan. Makanya kalau tenaga lokal Bali dalam hal ini mau bersaing, ya mungkin bekerjanya lebih tertib dan mungkin lebih sedikit liburnya, biar tidak disalip oleh tenaga-tenaga luar yang notabene mereka sekarang sudah bisa bekerja dari membuat pondasi sampai urusan pasang batu alam, stil Bali pun sudah mulai bisa bikin mereka. Euforia menyambut tahun baru dengan cara menggelar pesta minuman keras ataupun pesta kembang api yang berlebihan hendaknya dapat dihindari. Selain dapat membahayakan, juga dapat menimbulkan gesekan sehingga muncul permasalahan baru. Boleh-boleh saja kita menyambut malam tahun baru dengan riang gembira, namun hendaknya masih batas kewajaran dan tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan lingkungan. Biasanya dari pemerintah sudah melakukan tekanan terhadap petasan, terhadap minuman keras. Itu biasanya dekat-dekat itu kan ada operasi agung kalau nggak salah, ya, untuk menekan seminim mungkin kejadian yang itu. Dan itu pun kita sebagai masyarakat Bali tidak berharap ada yang seperti itu, karena kita berharap bahwa peralihan daripada tahun ini adalah sudah hal yang biasa, yaitu akan terjadi setiap tahun. Maka kita memperingatinya dengan betul-betul hikmah sebetulnya. Karena pada saat menyambut tahun baru itu sebetulnya kita mengevaluasi apa yang telah terjadi dalam tahun yang kita akan lepas dan memprogramkan apa yang kita akan lakukan pada tahun yang berikut itu. Nah, untuk anak muda yang khususnya suka ya minum-minum dan sebagainya, ini betul-betul harus melalui jalur desa masing-masing, karena dari masing-masing desa itu ada seke Karang Taruna, ada seke kalau nggak salah muda-mudi di masing-masing Banjar ada. Ini tekanannya bisa melalui himbauan dari ketua Karang Taruna, ketua muda-mudi di masing-masing Banjar, sehingga kita akan melakukan hal yang lebih baik. Kan sudah ada peraturan pemerintah tentang petasan. Petasan yang bisa diledakkan adalah di bawah 2 inci. Apabila ada petasan di atas 2 inci, itu sudah mendapatkan hukuman dari aparat keamanan. Sudah tegas, Pak. Dan minum pun kalau bisa usahakan, kalau ada minum usahakan di rumah tangga lah, jangan di jalan-jalan. Karena kalau kita minum jalan terjadi kemabukan, itu akan mengganggu ketertiban dan keamanan. Maka dari itu harapan saya kepada Bapak Kepolisian, Pecalang dan Linmas, kalau ada sampai masyarakat minum di jalan, tolong diberikan pengertian untuk dipulangkan. Tapi apabila dia bandel, berikanlah penegakan hukum. Desa adat yang merupakan salah satu sistem dan bentuk pemerintahan terkecil memiliki peran yang sangat penting tentunya dalam menerapkan aturannya berupa awik-awik. Mulai dari tertib administrasi bagi penduduk pendatang sehingga mudah diawasi hingga adanya pihak penjamin baik dari perorangan maupun perusahaan yang mempergunakan jasanya. Hal ini sangat diperlukan dalam mempermudah pendatang dan pengawasan jika nantinya ada indikasi terjadinya gangguan keamanan. Kasus bom Bali 1 dan 2 hendaknya menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk jangan terlalu lengah terhadap lingkungan. Pengawasan itu penting juga, karena adat itu perlu kita jaga. Pengawasan adat itu penting karena itu menyangkut masalah sosial, ya. Kalau udah di satu tempat ada kejadian itu, kalau menurut adat itu cuntake dan wajib kita akan melakukan upacara penyucian kembali. Nah, dengan adanya ini ya wajib juga dilibatkan sehubungan dengan adanya hal-hal yang seperti itu. Ini adat. Kalau adat itu tidak ada hukumnya di atasnya sebetulnya. Karena adat itu tidak ada atasan.
hukum adat yang ada di Bali itu nggak ada atasannya. Dia yang ada hukum adat independen di masing-masing desa. Memang sudah diatur dalam perda desa, tapi secara nyata dari awal, dari dulu zaman Bali kuno itu sudah ada, sehingga dia mempunyai hak yang istimewa di situ. Kalau saya berharap bahwa pariwisata itu harus tetap berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rencana. Walaupun belakangan ini kita mendengar atau membaca di YouTube bahwa ada media Amerika, kalau nggak salah, dia mengeluarkan bahwa tahun 2025 Bali tidak layak dikunjungi. Ini adalah sebetulnya persaingan bisnis. Tapi saya yakin orang tidak akan bisa meninggalkan Bali, karena saya banyak punya teman orang yang luar negeri, sudah dia ada 10 kali, ada 15 kali ke Bali, masih tetap ingin ke Bali. Jadi daya tarik magis daripada Bali itu tidak akan bisa tertandingi dengan yang lain. Cuman kita sebagai masyarakat, termasuk pemerintah yang pegang kendali, harus berani melakukan tindakan-tindakan tegas atau kebijakan-kebijakan yang bisa memperlancar transportasi. Itu kira. Kalau desa adat dengan pecalang, jangankan bicara Nataru. Setiap 1 minggu sekali pecalang di desa adat patroli Pak. Lebih-lebih kita di wilayah Kuta Utara, di Canggu, sudah jelas itu. Maka dari itu pesan saya, bagaimana Jero Bendeso bersama-sama dengan pecalangnya pada saat Nataru ini betul-betul berpatroli yang baik, bersinergi dengan Linmas yang ada di Desa Inas. Yang jelas sudah setiap saat Pak, pecalang-pecalang itu sudah melaksanakan ronda untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Seperti apa yang saya katakan tadi, daerah kita dari pariwisata jangan sampai terjadi hal yang kita tidak inginkan. Karena Bali perlu aman. Maka dari itu saya tegaskan kembali, kalau kembang api boleh dihidupkan apabila kembang api itu di bawah 2 inci. Apabila lebih, Bapak polisi sudah tahu, maka itu dia akan kena sanksi hukum, Pak. Harusnya sih dengan sudah adanya pendataan, otomatis Pimpro atau owner proyek itu menjamin tenaga-tenaga yang dipekerjakan secara tanda kutip normatif. Karena biarpun sekarang kita menjamin tenaga yang bekerja di proyek kita di luar jam proyek, itu kan tidak tahu juga, balik lagi ke pribadinya masing-masing. Tapi dengan kita mendata, kita sudah mengimbau para tenaga itu seperti apa aturan-aturan yang berlaku sesuai norma-norma, khususnya mengikuti kearifan budaya lokal Bali, biar mereka juga paham dan tidak seenaknya bekerja. Seperti yang kita ketahui akhir ini kan memang ada beberapa memang gejolak-gejolak seperti, ya mohon maaf, tanpa mengatakan ras segala macam, itu kan ada yang membuat ulah, mereka minum-minum, mabuk-mabukan. Nah, itu yang perlu didata. Kalau itu sudah bersifat mengganggu, ya ditertibkan melalui APH-APA itu. Bila perlu, ya jangan kasih kerja di Bali. Inilah perlunya kerjasama antara pemilik proyek atau owner beserta Pimpronya, beserta para APH dan aparat. Dalam hal ini pecalang, mungkin kearifan lokal saya bilang tadi itu bekerja sama mendite. Kalau untuk bahasanya dulu ada kipem dari kepala desanya, kalau pecalangnya mungkin dengan kekuatan adat bisa mendata dengan persuasif. Kalau saya lihat sih di Bali selama ini, khususnya kita desa adat melalui pecalangnya itu lumayan persuasif dan toleransinya tinggi kok untuk mendata para pekerja-pekerja pendatang itu. Dan mereka yang sudah terbiasa kerja di Bali pasti sangat-sangat paham dengan adanya pendataan khususnya mungkin dari pecalang, baik aparat kepolisian maupun yang lainnya. Hal yang tidak kalah penting harus diantisipasi adalah masalah kemacetan, di mana biasanya jelang tahun baru banyak wisatawan mancanegara maupun domestik yang memilih Bali untuk menyambut tahun baru. Bahkan terutamanya wisatawan domestik banyak yang menggunakan transportasi sendiri yang tentunya akan menambah kemacetan di Bali.
Dengan luas Bali yang tidak seberapa dan ditambah dengan kemacetan yang luar biasa akan menjadikan Bali semakin crowded. Kita ketahui Bali ini kan sebenarnya lagi euforia after Covid 2 tahun ini, dan mungkin puncaknya 2023 dan 2024 ini. Seperti yang kita ketahui, jangankan wisatawan mancanegara, wisatawan domestik pun banyak menjejali Bali, dan mereka banyak juga seperti wisatawan mancanegara Rusia, Ukraina yang tinggal long stay di Bali. Dengan adanya mereka di Bali aja sudah membuat padat. Apalagi sekarang kita kedatangan juga wisatawan domestik yang notabene mungkin membawa kendaraan dari luar Bali. Kalau saya menghimbau sih, baiknya kalau bisa ya janganlah berduyun-duyun membawa kendaraan pribadi. Kan di Bali sudah ada banyak kendaraan-kendaraan umum maupun rencar-rencar yang sudah ada di Bali. Dengan ditambah kendaraan di luar Bali pasti akan macet. Sekarang aja sudah macet yang tidak ada atau mungkin sedikit datang kendaraan dari luar Bali. Dengan berjejalnya kendaraan di Bali dari luar pasti akan macet, atau mungkin pariwisata kita itu tidak aja semata-mata di Bali Selatan, mungkin bisa diarahkan ke Bali Utara mungkin, atau Bali Timur yang notabene dari Gilimanuk tidak langsung ke Denpasar, mungkin dibelokkan ke Singaraja. Itu mungkin salah satu alternatif memecah kemacetan, karena seperti yang kita ketahui, pariwisata itu kan memang mendatangkan wisatawan. Kalau kita nolak juga kan sangat sayang, cuman mungkin diaturlah sedemikian rupa. Yang tepat kebijakannya melarang orang lewat. Ini negara Republik Indonesia, NKRI, semua ada milik kita. Cuman saya masih ingat dengan kebijakan Pak Mantra dulu, ya roda lebih dari 6 roda siang tidak boleh bergerak di Bali dulu, ya seperti tronton dan sebagainya. Itu adalah sangat menghambat daripada menimbulkan kemacetan. Maka sebetulnya kalau saya jadi pemangku jabatan harus berani mengambil kebijakan yang seperti itu. Jadi yang beroda lebih dari 6 itu bergeraknya malam, siang tidak boleh, sehingga kejadian macet itu bisa lebih diminimkan itu. Dan kalau udah kita bicara masalah bahasa macet, itu sudah menjadi momok karena belum kita bisa pecahkan. Satu-satunya jalan kalau berani diambil kebijakan menurut saya, mengurangi daripada jumlah mobil pribadi, pajak mobil pribadi ditingkatkan. Karena di masing-masing rumah saya lihat ada 4 mobil, ada 3, ada 5, bahkan ada orang nyetok mobil sampai 6 dan sebagainya. Nah di sini orang akan ketakutan untuk memiliki banyak mobil. Jadi sesuai dengan kebutuhan, baru bisa akan melanjutkan transportasi massal. Kalau tidak itu akan ada selesainya. Tahun 2025 sudah di depan mata. Tentunya semua pihak menginginkan di tahun berikutnya menjadi lebih baik, begitu pula terhadap ekonomi Bali. Hal ini tentunya akan terwujud apabila semua pihak mulai peduli dan ikut serta menjaga keamanan Bali dengan tidak lupa menjaga dan melestarikan adat dan budaya Bali. Karena adat dan budayalah yang menjadi daya tarik wisatawan yang tidak bisa mereka jumpai di daerah lain yang terbalut dalam norma kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Stabilitas keamanan ini perlu dijaga semua pihak dalam upaya mempercepat perbaikan ekonomi Bali melalui kunjungan wisatawan pasca adanya wabah corona. Selain keamanan, banyak hal yang perlu dibenahi bersama dalam upaya memberikan rasa nyaman bagi para wisatawan untuk berkunjung ke Bali. Misalkan infrastruktur, kebersihan, layanan publik maupun yang lain. Hal ini perlu diwujudkan karena masyarakat Bali sebagian besar sumber pendapatan daerahnya berasal dari sektor pariwisata.